Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah peserta pesantren Ramadan Majlis Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga antum semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran, kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini, dan semoga semua amal ibadah kita dalam puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, tarawih kita, tahajud kita, witir kita, dan semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan dari semua kekurangan-kekurangan kita. Kita lanjutkan kajian kita yang berhubungan dengan puasa. Sekarang kita akan membahas kapan puasa Ramadan ini wajib untuk kita kerjakan, atau tanda-tanda masuknya bulan Ramadan itu dengan apa saja yang akhirnya kita wajib untuk menjalankan puasa jika datangnya bulan Ramadan. Ada 5 hal. Jika salah satu dari 5 hal ini ada, maka wajib seseorang itu menjalankan ibadah puasa. Dari 5 perkara ini, ada 2 perkara diwajibkan secara umum, yaitu penduduk di negeri tersebut apabila ketemu salah satu dari 2 perkara ini, maka seluruh negeri itu wajib puasa karena adanya perintah dari pemerintah atau hakim atau qadhi di negeri tersebut. Kemudian dari 5 perkara itu ada 3 perkara diwajibkan ala sabilil khusus, yaitu kepada pribadi-pribadi atau seseorang apabila menemui salah satu dari 3 perkara ini. Jadi yang 2 perkara merupakan wajib secara umum untuk penduduk satu negeri, yang 3 perkara ini diwajibkan hanya khusus pribadi seseorang yang mengalami salah satu dari 3 perkara yang akan kita terangkan. Adapun 2 perkara yang wajib satu negeri harus berpuasa, yaitu 1, apabila sudah sempurna 30 hari bulan Sya'ban, maka besoknya sudah dipastikan tanggal 1 Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Hijriyah, bulan Islam yang bersandarkan kepada hitungan bulan, yaitu namanya Al-Qamariyah, hitungan hari-hari di dalam setiap bulannya hanya salah satu dari 2 hal saja. Kalau tidak 29 jumlah harinya, ya 30. Jadi tidak ada sampai maksimal 28 hari, macam bulan Masehi ada tanggal akhirnya 28 saja, yaitu seperti bulan Februari, dan kadang-kadang bulan Februari maksimalnya 29, atau ada juga tanggal 31, ya, seperti bulan Januari habisnya tanggal 31, ya. Tetapi kalau bulan Hijriyah hanya 29, maksimalnya 30. Ya, maksimalnya 30. Jadi tidak ada tanggal 31 Hijriah.
Maka apabila sudah tanggal 30 Sya'ban, sudah dipastikan besok mesti adalah sudah berubah bulannya. Habis Sya'ban, Ramadan. Karena Sya'ban adalah bulan ke-8, sedang Ramadan adalah bulan ke-9 ya dari bulan-bulan Islam. Apabila sudah 30 Sya'ban, berarti besok pasti tanggal 1 Ramadan. Maka akan diputuskan oleh hakim, diumumkan satu negeri bahwa hari ini, malam ini sudah tanggal 30 Sya'ban, maka besok semua penduduk wajib untuk puasa. Kemudian masalah yang kedua, apabila ada orang atau tim dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan sabit, yaitu bulan sabit adalah merupakan tanda apabila dia muncul, merupakan tanda masuknya bulan yang baru ya dengan bulan Hijriah. Tetapi yang melihat hilal tersebut ya seperti di Indonesia bisa dengan tim yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama di beberapa wilayah. Jadi dengan itu orangnya sudah memang terpilih ya. Dan juga ada yang melihat hilal apabila orang tersebut memiliki kriteria adlu syahadah. Adlu syahadah. Apa itu orang yang disebut sebagai adlu syahadah? Orang yang adil sebagai saksi langsung yang melihat hilal. Yang pertama, dia adalah seorang laki-laki. Ya, yang kedua adalah dia adalah orang yang merdeka, bukan budak. Yang ketiga, dia adalah orang yang rasyidan. Ya, yang bisa artinya dewasa begitu, tahu jual beli dengan genah ya, dengan pas gitu. Rasyid. Kemudian orang itu memiliki kehormatan, dzumuru'ah. Kemudian dia melihat dalam keadaan berjaga. Orang itu bisa berbicara, bisa mendengar, bisa normal, memang memiliki mata yang normal. Tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak menjalankan dosa kecil yang terus-menerus dia lakukan. Ya. Dan orang itu taatnya lebih banyak dari maksiatnya. Kalau ada satu orang saja yang memiliki kriteria yang disebutkan tadi, maka itu adalah kriteria adlu syahadah, dan orang itu melihat hilal ya dengan mata kepalanya, kemudian dia sampaikan kepada hakim atau pemerintah, maka wajib diterima oleh pemerintah atas penglihatan hilal tersebut, dan kemudian diumumkan oleh pemerintah dalam satu negeri atas dasar orang ini melihat hilal, maka satu negeri diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ini makna ala sabilil umur. Diwajibkan semua penduduk tersebut, dan demikian juga wilayah-wilayah yang memiliki matla'us syams yang sama, yang memiliki matla' dan ghurubus syams yang sama, yang wilayah-wilayah yang di sekitarnya gitu. Atau yang masih di dalam satu wilayah negeri tersebut ya, macam di Indonesia ini karena wilayahnya besar tapi masih dalam satu pemerintahan, maka seluruh penduduk Indonesia apabila sudah diumumkan, maka dia wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Inilah dua perkara ya, wajib menjalankan ibadah puasa dengan muncul salah satu dari dua perkara tadi itu. Kemudian yang tiga perkara yang diwajibkan puasa hanya untuk pribadi, bukan untuk umum. Yaitu yang pertama, dengan adanya satu orang sendiri dia melihat hilal ya, satu orang dia melihat hilal, maka dia pribadinya wajib menjalankan ibadah puasa walaupun dia fasik. Walaupun dia fasik.
Ya. Dia kalau bilang sama hakim, maka hakim tidak percaya karena dia orang yang fasik. Tapi bagi diri pribadinya, karena dia sendiri dengan mata kepalanya melihat hilal, maka dia wajib puasa secara pribadi. Kemudian yang kedua, apabila ada berita dari seseorang bahwa seseorang itu melihat bilal, ya, seseorang itu melihat hilal, maka di sini ada tafsil. Idza kana al-mukhbiru mawthuqan bihi wajib shaum. Apabila orang yang membawa berita ini adalah orang yang bisa dipercaya, ya, orang ini bisa dipercaya, namanya adlu riwayah, ya, bisa dipercaya. Baik kita yakin terhadap pembicaraannya tersebut dalam hati kita atau kita tidak yakin, tapi orang ini adalah adlu riwayah yang bisa dipercaya, jelas orangnya adalah boleh perempuan, merdeka, rasyid, punya muru'ah, ya, kemudian orang itu bukan ahli maksiat yang dosa besar dan juga tidak melaksanakan dosa kecil yang terulang-ulang, dan ketaatannya melebihi daripada kemaksiatannya, bisa dipercaya, maka wajib kita menjalankan ibadah puasa dengan berita orang tadi ini. Tapi khusus orang yang dapat berita dan orang yang memberitakan, bukan untuk orang umum. Tetapi apabila orang yang memberitakan ini, yang membawa berita ini adalah orang yang tidak mauthuk, orang yang tidak bisa dipercaya, maka tidak wajib orang yang mendengar untuk berpuasa, kecuali kalau orang yang mendengar itu muncul keyakinan bahwa orang yang berbicara ini adalah bisa dipercaya, gitu. Ya, orang itu ghairu mauthuk, artinya tidak bisa dipercaya omongannya, tetapi kebetulan dia ngomong kepada seseorang yang mendengar itu muncul dalam dirinya sebuah keyakinan bahwa pemberita itu benar, maka orang yang yakin tadi wajib dia menjalankan ibadah puasa. Begitulah dua perkara yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan memiliki prasangka munculnya Ramadan, masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad, bagi orang yang dia istabaha alaih, seperti di satu wilayah biasanya kalau datang bulan Ramadan itu dengan dibunyikan meriam atau dibunyikan sirine atau dengan membakar api unggun yang besar, ya. Demikian juga bisa dengan ijtihad bagi orang yang dipenjara. Orang tersebut mau dipenjara di bawah tanah, yang dia ingat-ingat tidak ada berita, ya, di bawah sana tidak ada berita, tidak ada informasi kapan Ramadan datang, tapi dia ingat kapan dia masuk penjara, tanggal berapa, bulan apa, kemudian diingat-ingat, kemudian dia berijtihad, akhirnya timbul sebuah don yang kuat pada dirinya bahwa hari ini adalah bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Kalau ijtihadnya itu benar, ya, fabiyamin wa ni'mah, maka itu lepas, puasanya pas. Kalau ternyata ijtihadnya itu salah apabila setelah dia keluar dari penjara ternyata bahwa dia puasa itu belum masuk bulan Ramadan, ya, belum masuk bulan Ramadan, ya, maka dia wajib mengganti puasa Ramadan itu, ya, wajib mengganti puasa Ramadannya, karena dia puasa
di bulan Sya'ban, ya, belum waktunya, niatnya untuk Ramadan, maka dia kalau dulu dia punya qada Ramadan, itu menjadi qadanya dia. Tapi kalau dia tidak punya qada Ramadan, itu menjadi puasa sunnah bagi dirinya. Terus bagaimana? Dia wajib untuk menjalankan puasa Ramadan lagi. Karena apa? Karena belum waktunya. Tetapi kalau dia puasanya itu ternyata pada bulan Syawal, jadi dia pikir bahwa Ramadan, ternyata sudah habis Ramadan, maka dia cukup membayar puasa satu saja. Karena pada bulan Syawal yang tanggal 1 itu tanggal 1 Syawal itu tidak dianggap, karena itu adalah hari yang tidak dibolehkan puasa dan tidak sah puasanya. Maka dia 30 hari puasa, maka dia cukup membayar satu hari saja. Karena yang 29, kalau seandainya jumlah Ramadannya adalah 30, 29 sudah dianggap secara otomatis sebagai qada Ramadan yang dia tinggalkan. Begitu. Kemudian ada beberapa masalah yang berhubungan dengan ru'yatul hilal. Sama rajulun 30 yauman biqauli man i'taqada sidqahu. Ada seorang laki-laki berpuasa, ya, seseorang berpuasa 30 hari. Dan puasanya itu dengan berita dari seseorang yang dia percaya. Fahal yajuzu lahu al-fitru ba'da an yasuma 30 yauman wa illam yaral hilal? Apakah dia boleh, ya, berbuka puasa setelah dia puasa 30 hari padahal dia belum melihat hilal munculnya bulan Syawal? Kan ada hilal Syawal, dia belum melihat hilal Syawal, tapi dia sudah puasa 30 hari. Bagaimana? Apakah besoknya dia tidak puasa? Maka jawabannya, yajuzu al-fitru inda ramli, ya, dibolehkan untuk dia berpuasa, untuk diberikan dia berbuka puasa, dia tidak berpuasa. Imam Ramli mengatakan begitu. Wa inda Ibn al-Hajar la yajuz, ya, Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan tidak boleh dia berbuka. Artinya tidak boleh dia tidak berpuasa karena memang belum muncul hilal Syawal. Li'anna dzalika laisa bihujjatin syar'iyyah. Ya, dengan dia puasa 30 hari dan puasanya itu disebabkan dari berita seseorang, ya, bukan merupakan hujjah secara syariat. Bi khilaf ikhbarul adl wa qad sama ihtiyatan. Lain halnya apabila dia dapat berita dari orang yang memang adl riwayah, yang bisa dipercaya, atau adlu syahadah apalagi, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Fa wajib alaihi imsak ihtiyatan, maka wajib dia untuk tetap imsak, ya, karena dia belum melihat hilal walaupun dia sudah puasa 30 hari. Kemudian ada masalah lagi. Lau safara rajulun min baladihi akhir yaum min Sya'ban muftiran li adami ru'yatil hilal ila baladin akhar. Kalau seandainya seseorang dia berpergian dari satu tempat atau dari negerinya dia pergi pada
hari terakhir dari bulan Sya'ban. Hari terakhir pada bulan Sya'ban dia pergi dalam keadaan tidak puasa, karena memang masih belum kelihatan hilal. Ya, pergilah dia ke satu negeri, mamanya dari Indonesia ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Brunei begitu. Wa wajada ahlaha shaimin. Ternyata di negeri tujuannya, sampai di negeri tujuan, penduduk kampung tersebut atau penduduk negeri tersebut semuanya puasa. Dia berangkat tidak puasa karena memang di negerinya belum kelihatan hilal. Ya. Sedang dia tidak berpuasa. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Atau sebaliknya, ya, atau kejadian sebaliknya. Dia pergi dari satu negeri, ya, sudah kelihatan hilal, maka dia pergi dalam keadaan puasa. Seperti di Indonesia, dia di Indonesia sudah diumumkan pemerintah karena ada ru'yatul hilal, maka dia puasa. Pergilah dia ke Malaysia, ke negeri lain, ternyata negeri lain, ya, belum berpuasa, ya, belum berpuasa. Sebaliknya daripada masalah tadi. Bagaimana itu hukumnya? Idza wajadahum shaimin wajib alaihi muwafaqatuhum. Jadi apabila dia tidak berpuasa dari negerinya, kemudian dia datang ke Malaysia atau ke negeri yang lain, ternyata mereka di sana pada puasa, maka kita wajib imsak. Kita wajib imsak. Ya, tidak makan dan tidak minum. Wa idza wajadahum muftirin falyuftir 'inda ramli. Sebaliknya, dari negerinya dia berpuasa, sampai ke negeri jiran, orang negeri jiran tidak berpuasa. Bagaimana? Maka Imam Ramli mengatakan, ya, dia ikut, tidak usah puasa, gitu. Ikut negeri yang dimana dia datang yang baru tadi ini. Kalau Ibnu Hajar mengatakan tetap dia berpuasa, lanjutkan dia berpuasa, ngikuti daripada negerinya. Kenapa? Karena dia berpuasa dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan sudah terlihat hilal di negerinya. Maka dia tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Hanya sekedar negeri yang lain belum berpuasa, gitu. Maka lebih kuat pendapatnya Ibnu Hajar. Kalau kita berpuasa dari negeri kita, kemudian datang ke negeri lain belum berpuasa, tetap kita harus pertahankan puasa kita. Gitu. Kemudian masalah yang ketiga, law safara rajulun min baladihi akhir yaumin Ramadan sa'iman li adami ru'yatil hilal. Apabila seseorang pergi, ya, dari negaranya di akhir Ramadan, dalam keadaan dia puasa akhir Ramadan, karena memang belum kelihatan hilal. Atau sebaliknya, dia pergi dari negerinya dalam keadaan tidak puasa karena sudah ada ru'yatul hilal Syawal. Ya, dia Id. Kemudian hari Id itu dia tidak berpuasa kan? Dia pergi ke negeri yang lain. Ternyata ketika dia di akhir Ramadan masih berpuasa, negeri tersebut sudah pada Id. Ya gitu. Dia masih puasa. Atau sebaliknya tadi itu, dia tidak berpuasa,
ternyata sampai di negeri yang dia datangi orang-orangnya masih berpuasa. Bagaimana itu hukumnya? Disebutkan dari dua permasalahan yang baru saja disebutkan ini, dia wajib mengikuti ya negeri jiran yang dia datangi atau negeri yang baru saja dia datangi. Itu pendapat yang paling sah, pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena dia masuk bagian dari anggota negara tersebut. Jadi kalau kita berangkat dari Indonesia dalam keadaan tidak berpuasa, karena memang belum ru'yatul hilal, sampai di Malaysia ternyata orang-orang Malaysia sudah berpuasa, maka kita wajib ikut berpuasa. Sebaliknya, kalau kita dari Indonesia kita sudah tidak berpuasa, ya, sampai di Malaysia ternyata orang Malaysia masih puasa, ya, maka dia ikut berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, di Malaysia puasa, maka kita ikut puasa. Sebaliknya, kalau kita berpuasa ternyata di Malaysia sudah tidak berpuasa, maka kita ikut tidak berpuasa. Itulah kasus-kasus yang berhubungan dengan ru'yatul hilal dan 5 perkara yang berhubungan dengan ru'yatul hilal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dimengerti, ya, dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Dan insyaAllah halaqah yang akan datang kita akan bahas mengenai sunnah-sunnah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.